Pangeran Beijing memposting tengah malam. Terlalu bosan, ganti suami untuk istri. Foto itu adalah rambutnya yang dicelup warna platinum. Keesokan harinya, bintang yang sedang naik daun menunjukkan warna rambut yang sama dengan ayah dan anak anjing Golden Retriever-nya. Netizen berteriak manis sekali. Aku memandang pria di kamar tidur dengan jijik. Menyuruhnya keluar tidur. Melihat bulu anjingmu ini, aku kesal. Pada tahun ketiga di industri hiburan, manajerku tidak tahan lagi, segera memasukkanku ke acara variety show yang sedang populer. Aku dan Liang Sixue adalah tamu undangan di episode ini. Begitu muncul, langsung menarik perhatian banyak netizen. Di sebelahnya ada Golden Retriever keturunan ganda yang bersinar. Sementara di sisiku ada anjing lokal yang tidak dikenal dengan warna abu-abu kusam. Lucu sekali, masih ada yang memelihara anjing lokal. Di desa kami, anjing lokal biasanya dimakan. Benar-benar anjing yang cocok untuk pemiliknya. Golden Retriever-nya Snowball sangat tampan. Tidak heran, warnanya sama dengan Pangeran. Haha, apa maksudnya warna yang sama? Melihat komentar yang membanjiri layar, pembawa acara berpura-pura penasaran dan bertanya tentang ini. Sebelum acara, Sixue memposting di Weibo, bagaimana dengan warna yang sama antara ayah dan anak? Liang Sixue tersenyum malu-malu. Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya seseorang yang mengecat rambut dengan warna yang sama. Pembawa acara berjongkok dan mengelus kepala anjing. Aku tahu ini Xiao Bao. Siapa seseorang itu? Dia terlihat malu. Aku tidak bisa mengatakan. Tapi meskipun Liang Sixue tidak mengatakannya, komentar sudah menebak. Bahkan tim acara menayangkan gambar di layar besar. Ini adalah postingan tengah malam dari Pangeran Beijing, Qin Yan. Qin Yan terlalu bosan mengganti suami untuk istri. Gambar itu adalah rambutnya yang dicelup warna platinum. Warna yang sangat mencolok, dipasangkan dengan wajah tampan Qin Yan, sama sekali tidak terlihat aneh, bahkan menambahkan sedikit kesan pemberontakan. Komentar pun menjadi gila. Wow, tampan sekali. Lebih tampan daripada selebriti dan idola lainnya. Pangeran ini tidak berpikir untuk debut. Ternyata warnanya sama dengan Xiao Bao. Pangeran ini sangat mencintainya. Dia bahkan mau mengecat rambutnya dengan warna yang sama dengan Xiao Bao. Tidak bisa membayangkan betapa sayangnya pangeran pada Snowball di belakang layar. Pembawa acara bercanda bertanya, apakah seseorang itu Tuan Qin Yan? Belum sempat Liang Sixue menjawab, anjing di sisiku menggonggong dengan bersemangat dan mengibaskan ekornya dengan liar. Aku menenangkan kepala anjing sambil merasa bingung. Kenapa anjing ini mendengar namanya saja sudah bersemangat? Apa anjing ini menggonggong sembarangan? Sudah tampil di acara. Bisakah mengajarkan perilaku baik sebelum membawanya? Paling benci anjing yang menggonggong sembarangan. Kenapa anjing ini langsung bereaksi? Saat mendengar nama Qin Yan, pasti diajarkan oleh Sang Yu, pasti ingin menempelkan diri pada pangeran. Helah, tidak meningkatkan kemampuan akting. Setiap hari melakukan trik ini. Pembawa acara juga melihat ke sini. Ada apa dengan anjing ini? Tidak ada masalah. Sebenarnya anjing itu sudah tenang di bawah belayan aku. Hanya saja komentar, terus mengkritik gonggongan itu. Liang Sixue tertawa dan berkata, apakah anjing itu tidak pernah bersekolah pelatihan saat kecil? Xiao Bao kami menghabiskan beberapa bulan di kamp pelatihan. Sekarang sudah sangat terlatih. Tidak pernah menggonggong sembarangan. Anjing kami juga tidak menggonggong sembarangan. Aku memperjelas hal ini dan berkata bahwa tadi hanya kebetulan. Kebetulan apa? Aku menahan diri agar tidak mengatakan karena dia mengira ayahnya datang. Qin Yan adalah Pangeran Beijing menurut netizen. Sementara aku adalah aktris kecil di dunia hiburan. Hubungan kami seperti langit dan bumi. Tapi kenyataannya, kami adalah teman masa kecil dan sudah menikah. Pernikahan rahasia ini aku usulkan karena aku merasa malu pada Qin Yan. Contohnya adalah rambutnya yang dicelup. Dia mengecat rambut karena aku baru saja menyukai idola kecil dengan warna rambut ini. Dia tidak mengizinkan aku melihat pria lain. Jadi dia juga mengecat rambutnya dengan warna ini. Selalu berkeliaran di depanku untuk mencari perhatian. Bahkan bercanda mengatakan mengganti suami. Aku hanya memikirkan, tenaga dia yang berlebihan belakangan ini sudah membuatku pusing. Yang lebih membuatku pusing adalah hal seperti ini.
Sering terjadi sebelumnya. Pokoknya pada akhirnya, pasti dia akan mengguncangku di ranjang. Memiliki suami yang kekanak-kanakan dan cemburuan seperti ini, aku sembunyikan sebaik mungkin. Takut diketahui orang. Siapa sangka masih ada yang berusaha menjalin hubungan dengannya. Tim acara mulai menayangkan klip pendek. Ini adalah klip menggemaskan tentang anjing di rumah yang kami kirim sebelum acara, agar penonton bisa cepat mengenal dan menyukai anjing kami. Video saya diatur oleh manajer. Saat semua orang fokus pada video Liang Sixue, aku diam-diam mengirim pesan kepada manajer. Kamu tidak membocorkan Qin Yan, kan? Manajer memberiku isyarat oke. Tenang saja, aku baru bisa lega melihat video Liang Sixue. Tidak diragukan lagi, Xiao Bao adalah anjing yang sangat baik dan cerdas. Tapi video Liang Sixue sangat penuh tipu daya. Kamera secara acak menangkap jam tangan yang sama. Kemudian melewati meja makan. Ada piring Hermes yang sama seperti yang Qin Yan tunjukkan di Weibo. Belum lagi bantal di sofa, bantal ganda di ranjang. Dan di akhir video, Xiao Bao membawa dasi yang sama dengan Qin Yan. Semuanya adalah petunjuk. Semua mengisyaratkan. Komentar sudah gila. Semuanya sama dengan pangeran. Setiap barangnya seperti sudah pernah dilihat sebelumnya. Kaki celana yang digosok Xiao Bao adalah kaki pangeran, kan? Snowball, kami akan menikah dengan keluarga kaya. Semuanya barang yang umum, bisa dibeli dengan uang. Tidak mengatakan bahwa itu pasti milik pangeran, kan? Warna yang sama antara ayah dan anak. Dalam suasana yang meriah, tim acara mulai menayangkan video anjing kami. Baru menonton 2 detik, aku sudah merasa tidak enak. Video itu memang tidak membocorkan Qin Yan, bahkan banyak adegan adalah yang aku unggah saat pamer anjing dan dikirimkan ke manajer. Tapi ini terlalu mirip dengan video Liang Sixue. Meikyu menggigit mainan. Di ruang tamu menggoyangkan kepala. Kamera melewati sepatu kulit Qin Yan. Meikyu melompat di sofa dan berlari-lari. Kamera melewati lukisan di dinding yang pernah dipamerkan Qin Yan. Bahkan ketika bersandar padaku sambil tidur, di dalam kamera, ada tangan Qin Yan yang memakai jam tangan. Suaranya terdengar di akhir video. Jangan ganggu mama, datang ke papa sini. Setelah video berakhir, komentar diam sejenak, lalu dipenuhi dengan ejekan. Aku tidak bilang, Sang Yu terlalu suka menempel. Lucu sekali, lucu sekali. Sang Yu tidak berpikir, dengan mengedit video seperti ini, kami akan mengira dia punya hubungan dengan pangeran. Hahaha, sangat konyol. Kalau bukan karena video Snowball sebelumnya, mungkin aku percaya. Lemahnya aku bilang, suara pria di akhir itu memang mirip. Aku bilang saja, tidak mungkin. Pangeran dengan status seperti itu, tidak mungkin memelihara anjing lokal. Apa salah anjing lokal? Anjing lokal tidak ada salahnya. Tapi anjing lokal memang tidak menarik. Liang Sixue tertawa kecil di antara ejekan ini. Video Sang Yu sangat menarik. Aku sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Sangat jelaskan. Dia tampak polos. Bukankah kamu ingin orang salah paham bahwa kamu punya hubungan dengan Tuan Qin? Aku masih bisa diputar-balikan oleh dia. Jelas-jelas dia yang menempel. Jelas-jelas dia yang berpura-pura. Sementara aku yang menyembunyikan ini, malah jadi terlihat pamer. Dengan darah menggelegak, aku tidak peduli lagi. Tidak peduli dengan pernikahan rahasia. Tidak peduli jika Qin Yan memalukan. Aku menatap langsung padanya. Videomu yang punya maksud seperti ini, kan? Tapi aku memang dengan Tuan Qin. Dia berhenti sejenak, menunduk malu. Hubunganku dengannya, tidak perlu aku jelaskan padamu, kan? Aku menarik napas dalam. Dengan tenang berkata padanya, aku pikir kamu tetap harus menjelaskan. Bagaimanapun juga aku adalah istri Qin Yan. Dalam arti hukum, komentar langsung meledak. Astaga, apakah aku salah dengar? Sang Yu bilang dia adalah siapa dari Qin Yan? Istri, istri. Aku tidak percaya. Kalau benar istri, kenapa Sang Yu tidak bilang sebelumnya? Wanita ini benar-benar asal bicara. Tapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Pikirkan baik-baik. Tidak mungkin, kan? Keluarga kaya papan atas di Beijing. Mana mungkin menikahi aktris kelas bawah seperti dia? Tapi Liang Sixue juga aktris. Snowball kami lembut, anggun, dan baik hati.
Siapa yang tidak ingin menikahinya? Di tengah komentar yang kacau balau, Liang Xixue tertawa kecil, berkata bohong harus ada konsekuensinya. Aku dengan tenang menatapnya. Kata-kata itu juga untukmu. Dia tersenyum manis. Kamu bilang kamu istri Tuan Qinyan. Apakah kamu punya bukti? Sekejap, semua mata tertuju padaku. Aku dengan tenang mengeluarkan ponsel, mencari di album foto. Tapi sayangnya, aku terlalu berhati-hati. Di album biasa, tidak ada foto bersama. Aku hanya bisa membuka album tersembunyi. Di sini semua foto aku dan Qinyan. Bahkan ada beberapa foto yang sangat intim, yang bisa membuat siaran langsung ini diblokir. Pipiku sedikit merah. Aku memilih beberapa foto yang tidak terlalu vulgar, dan cukup membuktikan hubungan kami, untuk ditunjukkan kepada tim acara. Saat foto muncul di layar besar, komentar kembali heboh. Astaga, benar-benar Sang Yu, benar-benar Qinyan, Sang Yu hidupnya sangat nyaman. Kalau benar Sang Yu adalah istri pangeran, berarti Liang Xixue sebelumnya berbohong. Pangeran dengan warna rambut yang sama. Jangan bikin tertawa. Yang paling suka menempelkan diri adalah dia. Sisi lain, foto ini, pangeran terlihat sangat senang saat diambil. Apa ada sesuatu yang terjadi? Mungkin saja diedit. Sekarang teknologi editing begitu maju. Video saja bisa dibuat. Sang Yu terlihat seperti penggemar Qinyan. Sangat menakutkan. Kata-kata yang sama untuk penggemar Liang Xixue. Tidak tahu semua fakta. Jangan berkomentar. Aku percaya Snowball tanpa syarat. Di tengah perselisihan, Liang Xixue dengan tenang mengeluarkan ponsel. Dia menunduk, melakukan sesuatu, lalu menatapku dengan sikap menantang. Tapi foto seperti ini, aku juga punya. Siaran langsung mencapai puncaknya. Setelah Liang Xixue menampilkan foto, astaga. Jadi ini bagaimana ceritanya? Apakah pangeran berselingkuh? Ini sudah jelas, kan? Pasti ada yang berbohong. Awalnya aku percaya Sang Yu, tapi sekarang, aku merasa Liang Xixue tidak perlu berbohong. Sang Yu ini sangat berani, bahkan berani mengedit foto seperti ini. Kenapa tidak bilang Liang Xixue yang berani? Beberapa orang demi popularitas, menghalalkan segala cara. Mual, aku tidak peduli dengan opini netizen. Aku menatap lebar mata pada foto yang dipamerkan Liang Xixue. Setiap foto adalah Qinyan, tapi setiap foto punya nuansa aneh yang tidak bisa diungkapkan. Setelah melihat lebih jelas, itu adalah ekspresi matanya. Qinyan meskipun di hadapanku, cemburuan dan nakal, tapi di hadapan orang lain, dia selalu angkuh dan sombong. Orang yang tidak berhubungan, bahkan tidak akan mendapatkan tatapan darinya. Terlihat ada sedikit ketidakpedulian, tapi orang di foto kehilangan aura berwibawa tanpa marah. Aku meragukan orang di foto bukan Qinyan, tapi ini terlalu mirip dengan Qinyan. Soal berselingkuh, atau memiliki dua pasangan, aku tidak pernah berpikir, secara kasar, Qinyan biasanya hampir mati-matian bersamaku, tak pernah berhenti siang dan malam. Selalu hanya aku yang merasa kesal padanya. Mana mungkin dia mencari orang lain? Aku menatap Liang Xixue. Apakah fotomu ini asli? Dia dengan percaya diri berkata, pasti asli. Ini sangat menarik. Suamiku yang aku kenal, teman masa kecilku Qinyan, aku percaya padanya. Aku tahu dia adalah pangeran Beijing yang terkenal. Tapi dari mana Liang Xixue dapatkan kepercayaan diri ini? Pembawa acara jelas bingung. Dengan semua kebetulan ini, menyarankan, bagaimana kalau kita mengundang Tuan Qin? Bersama-sama membuat makanan mewah untuk anjing. Aku baru ingat, aku ikut acara hewan peliharaan yang lucu. Program aslinya adalah, setelah menampilkan klip hewan peliharaan, kami bermain game interaksi antara pemilik dan hewan peliharaan. Dengan bermain game, mendapatkan bahan makanan, akhirnya membuat makanan mewah untuk anjing. Sekarang kelihatannya, pembawa acara ingin melewatkan bagian game. Komentar jelas juga berpikir begitu. Dengan semangat mendukung. Ukung, ayo undang pangeran. Siapa yang benar siapa yang salah, akan terlihat jelas. Akhirnya aku bisa melihat, pangeran yang sebenarnya. Mungkin ada yang tidak berani. Aku lihat Sang Yu berani. Dia bahkan berani mengedit foto itu. Menunggu Sang Yu dipermalukan. Menunggu Liang Xixue dipermalukan.
Aku punya firasat, akan sangat seru setelah ini. Liang Sixue dengan senyum menatapku. Bagaimana? Berani menelepon dia ke sini? Siapa yang sebenarnya tidak berani? Aku benar-benar ingin tahu, dari mana Liang Sixue dapatkan kepercayaan diri ini. Aku menahan perasaan absurd. Tentu saja, agar tidak ada yang bilang aku menindasmu. Liang Sixue mengayunkan ponselnya. Aku akan menelepon dulu. Dengan dia menelepon, siaran langsung hening sejenak. Mungkin karena terpengaruh suasana. Aku juga merasa sedikit tegang. Walaupun aku tahu bukan Qin Yan, tapi aku tetap takut mendengar suara Qin Yan dari seberang telepon. Akhirnya, telepon tersambung. Suara pria yang dalam dan merdu berkumandang di siaran langsung. Sayang, apakah merindukanku? Mendengar suara ini, jelas bukan milik Qin Yan. Aku diam-diam menghela napas lega. Yang ditelepon bukan Qin Yan, tapi komentar jelas tidak berpikir begitu. Masih sangat antusias. Pangeran memanggil sayang. Pasangan ini manis sekali. Snowball, kami memang sayang. Harus disayangi dengan baik. Tidak bisa membayangkan betapa lengketnya mereka berdua. Kalian lihat Xiaobao. Mendengar suara ayah, jelas juga bersemangat. Hahaha, Xiaobao lucu sekali. Hanya aku yang merasa suara ini tidak seperti pangeran. Hanya kamu. Beberapa orang benar-benar merusak suasana. Apakah kamu tidak suka melihat orang lain bahagia? Penggemar Sang Yu berhenti berjuang saat pangeran menampar kalian dengan kenyataan. Kalian akan diam. Liang Sixue berkata dengan manis. Aku ada sedikit urusan. Perlu kamu datang ke sini. Sekarang? Iya. Di sana ragu sejenak. Baik, kirimkan alamatnya. Aku akan segera ke sana. Setelah telepon terputus, Liang Sixue menatapku dengan bangga. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin menelepon? Aku merasa bingung. Apakah kamu yakin orang yang berbicara denganmu adalah Qin Yan? Tentu. Dia menambahkan, tidak berani menelepon, asalkan kamu meminta maaf padaku. Masalah hari ini, aku memotong ucapannya. Aku akan menelepon. Sambil menekan nomor, aku mengingatkannya. Tapi Qin Yanku dan Qin Yanmu mungkin berbeda. Apa maksud Sang Yu? Apa maksudmu? Ada dua pangeran. Wanita ini benar-benar suka membuat bingung. Aku benar-benar muak padanya. Bisakah dia cepat keluar dari dunia hiburan? Sama menjijikannya dengan anjingnya. Beberapa orang hanya bisa menggigit anjing. Tidak tahu siapa sebenarnya yang menjijikkan. Aku sangat tegang dan bersemangat. Tidak lama kemudian telepon tersambung. Di seberang sana, terdengar suara Qin Yan yang dingin dan formal. Tunggu 5 menit. Lalu suara sepatu kulit melangkah di atas karpet. Suara pintu dibuka dan ditutup. Kemudian suaranya yang genit dan menggoda kembali terdengar. Isasiku, kenapa tiba-tiba menelepon? Baru saja rapat? Iya, sangat lelah. Dia bersandar di dinding dan menghela napas. Sangat ingin dicium istri. Aku segera memotong sikapnya yang tidak serius. Ada sedikit urusan di sini. Bisakah kamu datang sekarang? Dia terkejut. Bukankah sedang syuting dengan Mei Qiu? Di dekat kaki, Mei Qiu mendengar namanya dipanggil oleh Qin Yan. Dengan semangat menggonggong beberapa kali. Aku mengelus kepala Mei Qiu. Menjelaskan, ini soal syuting. Ada sedikit kejadian tak terduga. Dia berbicara dengan nada cemas. Apa yang terjadi? Aku tidak ingin menjelaskan di telepon. Langsung memancing. Apakah kamu ingin mempublikasikan? Kalau mau, cepat datang. Aku segera datang. Begitu telepon ditutup, siaran langsung kembali hening. Tidak ada yang berbicara. Tapi semua orang berpikir hal yang sama. Sebenarnya ini bagaimana ceritanya? Komentar sudah terbagi menjadi dua kubu. Secara logis, suara di pihak Sang Yu lebih mirip pangeran. Lebih tidak mirip. Bagaimana mungkin pangeran berbicara begitu? Dan pria ini sangat berlebihan. Kalian tidak merasa ini sangat dibuat-buat? Dia sengaja menekankan bahwa dia sedang rapat. Ada unsur akting yang sangat kuat. Dia bahkan manja. Apakah Qin Yan tipe orang yang manja? Berapa banyak dari kalian yang pernah mendengar Qin Yan berbicara? Analisis kalian sangat serius. Jangan terlalu lucu. Sebagai orang netral, suara dari pihak Snowball lebih mirip pangeran. Mulutnya menyebut Snowball, tapi berkata sebagai orang luar.
Penggemar Liang Sixue benar-benar luar biasa. Beberapa orang lebih baik memeriksa otak mereka. Aku rasa semuanya sudah jelas. Siapa orang-orang yang membela Sang Yu? Ketika komentar semakin ramai, pembawa acara berdiri untuk mengendalikan keadaan. Selanjutnya kita akan melakukan permainan pertama hari ini. Ujian kecocokan pemilik dan hewan peliharaan. Mari kita lihat tim mana yang lebih cocok. Aku berjongkok di samping Meikyu, berbisik menenangkan. Meikyu tidak apa-apa, kita main dulu. Papa akan segera datang. Dia dengan lembut berbaring di pangkuanku, memandang dengan mata hitam berkilau, merengek manja. Pengaturan permainan tidak sulit, ditambah aku dan Meikyu biasanya sangat kompak, langsung memenangkan permainan. Tapi di tengah permainan, pintu siaran langsung tiba-tiba terbuka. Seseorang masuk dengan bersemangat berteriak, "Pangeran telah tiba!" Dengan teriakan ini, semua orang menoleh ke arah pintu. Orang itu awalnya tersembunyi di bayangan. Di bawah tatapan semua orang, perlahan melangkah ke tempat terang. Dia mengenakan setelan hitam yang pas, tubuhnya tinggi semampai, melangkah dengan mantap, menuju ke sini. Yang paling mencolok adalah rambutnya yang berwarna platinum. Tapi rambut ini membuatku yakin orang ini tidak mungkin Qin Yan, karena rambut Qin Yan sudah dicat kembali menjadi hitam. Aku pernah menyuruhnya, kalau dia masih berambut seperti ini, jangan harap bisa naik ke tempat tidurku. Qin Yan hari itu langsung mencat kembali rambutnya. Jadi orang ini pasti palsu. Tapi saat dia sepenuhnya muncul di bawah cahaya, melihat wajahnya, aku tidak bisa tidak terkejut selama 2 detik. Kenapa bisa mirip sekali dengan Qin Yan? Dia bahkan gerakannya juga mirip, seperti sengaja belajar atau meniru. Bahkan aku yang tidur di sampingnya juga tertegun sejenak. Kedatangan Qin Yan benar-benar membuat gila. Astaga, pangeran benar-benar datang. Pria ini benar-benar tampan. Di matanya hanya ada snowball. Apakah ini masih belum cukup jelas? Namun demikian, wajah ini sedikit aneh. Apakah mata itu pernah dioperasi? Berani bilang pangeran operasi plastik. Tunggu saja surat pengacara. Pangeran di tangan, melihat anjing gila dengan senyum. Beberapa orang jangan terlalu fokus pada foto. Kalau kalian biasanya memposting foto, bukankah kalian mengedit? Hahaha, Qin Yan mengedit foto. Benar-benar jangan terlalu lucu. Berapa banyak orang yang pernah melihat pangeran langsung? Dia sendiri sudah berdiri di sini. Apakah masih perlu bukti? Menurutku masih perlu bukti, karena aku benar-benar bingung. Bahkan Meikyu di sampingku juga terlihat bingung. Dia berlari-lari ke arah ayah yang diingatnya, tapi di tengah jalan mencium aroma asing yang bukan milik ayahnya, lalu berbalik lagi. Dan dalam jeda ini, Liang Sixue sudah menuju ke arah Qin Yan. Mereka berpelukan. Pemandangan ini sangat aneh. Aku bahkan ingin menelepon Qin Yan, bertanya padanya, apakah dia punya saudara kembar yang mirip seperti ini. Liang Sixue bersandar di pelukan kekasihnya, memandangku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku menatap Qin Fan dengan gugup menelan ludah. Untuk sementara tidak ada yang ingin aku katakan. Hahaha, kena batunya. Semoga yang tadi menghina Snowball berdiri dan meminta maaf pada Snowball. Bukan aku yang bilang, kulit Sang Yu benar-benar tebal. Dia bahkan bisa mengucapkan kebohongan seperti ini. Dia bahkan tidak merasa malu. Lupakan dia, aku sudah terpesona. Juga terpesona. Warna rambut ayah dan anak yang sama. Keluarga kecil yang sangat bahagia. Aku seperti badut, tapi aku masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu benar-benar bernama Qin Yan? Orang itu menatapku. Kalau bukan, Qin Yan dari grup Rong Band? Dia mengerutkan kening. Kenapa kamu tanya ini? Hanya memastikan identitas saja. Belum sempat Qin Yan bicara, Liang Sixue langsung menyerang. Sang Yu, kamu terlalu berlebihan, ya? Kamu tidak hanya sekali memfitnah pacarku, bukan hanya mengedit foto mesra dengan dia, tapi juga seringkali dengan sengaja merekayasa hubunganmu dengannya. Semua ini sudah aku tahan. Sekarang, kamu mempertanyakan identitasnya. Apa maksudnya ini? Karena dia memang penipu. Hahaha. Liang Sixue tertawa. Ini pertama kalinya aku bertemu orang seperti kamu. Kulitmu terlalu tebal, ya? Snowball benar sekali. Apakah Sang Yu ini punya masalah mental?
Dia berhalusinasi, kemudian menganggap dirinya sebagai kenyataan. Apakah dia ingin mengatakan bahwa orang yang dia telepon, yang benar-benar asli, Pangeran sudah berdiri di sini? Apalagi yang harus dibuktikan? Kasihan Snowball. Snowball, kami benar-benar menderita hari ini. Pangeran harus menghiburnya dengan baik. Apakah tim acara bisa segera mengeluarkannya? Sudah bosan melihatnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dengan marah menelepon Qin Yan. Tapi kali ini lama tidak ada yang mengangkat. Hampir menyerah. Orang yang membawa berita tadi masuk lagi. Dengan mata terkejut. Pangeran benar-benar datang. Qin Yan yang asli muncul. Dia mengenakan kemeja putih sederhana. Membuka dua kancing kerah. Menggulung lengan baju ke siku. Seperti berjalan di taman rumah sendiri. Dengan santai. Masuk ke dalam kamera. Semua pandangan secara refleks tertuju pada wajahnya. Kemudian semua terdiam. Aku selalu merasa wajah Qin Yan sangat mempesona. Tapi aku tidak pernah bisa menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Hari ini, aku akhirnya bisa menggambarkannya dengan tepat, yaitu ketampanan yang tiada tara. Begitu dia muncul, yang tadi langsung pudar. Astaga, bagaimana bisa ada dua pangeran? Raja kera yang benar dan palsu. Tapi kami tidak punya Buddha di sini. Mana yang benar-benar asli? Bagaimana dia berani langsung terlihat? Seperti di foto. Dia lebih tampan dari yang tadi. Hahaha, aku bilang Qin Yan mengedit foto ini. Sangat lucu. Dia tidak hidup dari ketampanan. Qin Yan akhirnya sampai di depanku. Dengan manja mengusap hidungku. Kenapa tampangmu begitu? Sekejap, aku hampir menangis. Aku dengan suara pelan menegur. Kenapa tadi tidak angkat teleponku? Dia merogoh kantongnya. Karena buru-buru datang. Lupa menaruh ponsel di mobil. Dia memelukku. Dengan lembut mengusap pundakku. Istai, jangan marah padaku, oke? Aku mengangguk perlahan. Situasi menjadi sangat canggung. Komentar benar-benar menjadi sangat gila. Mana yang asli? Mana yang asli? Sang Yu yang ini asli, kan? Karena wajahnya benar-benar sesuai dengan foto. Tapi dia berambut hitam. Bukankah pangeran sudah dicat rambutnya? Sudah dicat. Apa tidak boleh dicat kembali? Kalian tidak merasa ini menakutkan? Ini menunjukkan ada yang berpura-pura menjadi orang lain. Menipu. Ini adalah kejahatan. Sang Yu yang ini jelas-jelas palsu. Tidak tahu dari mana dia menemukan pengganti. Pengganti apa? Mata Qin Yan entah kapan menyapu layar besar siaran langsung. Melihatku, aku jadi pengganti. Aku diam-diam menunjuk ke arah orang palsu itu. Dengan tatapan itu, Qin Yan pun terdiam. Apa ini? Aku berbisik menjelaskan. Dia bilang dia adalah kamu. Jadi sekarang kita perlu membuktikan identitas kita. Ini terlalu konyol. Sampai dia tertawa meremehkan. Dunia hiburan kalian memang sangat menghibur ya. Qin Yan sepertinya tidak terburu-buru membuktikan identitasnya. Sebaliknya dia sangat penasaran dengan orang palsu itu. Siapa namamu? Qin Fan. Menarik, sama seperti namaku. Dia bertanya, berapa lama kamu sudah berpura-pura jadi aku? Lalu apa niatmu menjadi aku? Menghadapi tuduhan ini, Qin Yan kembali tertawa konyol. Begini saja, berdebat terus juga tidak ada gunanya. Aku akan melapor ke polisi. Pada akhirnya yang asli dan palsu, salah satu dari kita akan masuk penjara. Dia bahkan menanyakan pendapat orang itu. Bagaimana menurutmu? Liang Xixue dengan gugup melihat pria di sampingnya. Pria itu sama sekali tidak takut. Terserah kamu. Qin Yan berkata dengan suara rendah. Istri lupa bawa ponsel. Tolong lapor polisi untukku. Astaga, masalah ini benar-benar besar. Di atas panggung ada dua aktris. Salah satunya adalah korban. Jelas Sang Yu. Lihatlah tampangnya yang tidak tahu dunia luar. Tapi ini sangat menakutkan. Ada yang berpura-pura jadi orang lain dan menipu. Sangat menakutkan. Kenapa istriku tidak tahu dunia luar? Mata Qin Yan kembali menatap layar besar netizen. Ulangi kata-katamu. Aku diam-diam menarik lengan baju Qin Yan. Dia terkejut melihatku. Pekerjaanmu harus menahan diri. Saat di rumah memarahiku. Keberanianmu kemana? Qin Yan masih ingin mempersoalkan komentar jahat itu. Qin Yan yang lain sudah berbicara. Pembawa acara. Kamu kenal Direktur Meng, kan?
pembawa acara dengan takut-takut. Dia direktur kami. Kalau begitu aku akan menelepon dia. Minta dia membuktikan identitasku. Setelah itu, komentar kembali memanas. Astaga, jadi ini yang asli. Dia berani menelepon direktur. Aku ingin lihat siapa yang berani bilang dia palsu. Pria ini benar-benar tampan. Sang Yu dan pengganti itu sekarang tidak bisa berkata-kata. Tunggu masuk penjara. Mereka ini awalnya memang lucu. Kalau berpura-pura juga tidak bisa lebih mirip. Setidaknya cat rambut dulu. Juga kemeja itu. Aku malas ngomong. Dia berpakaian seadanya dan berani bilang sedang rapat. Sungguh menarik. Qin Yan melihat ke bawah. Kemejaku ini kenapa jadi asal? Memang tidak serapi sebelah. Setelan 3 potong. Rapat aku pakai apa? Terserah. Kalau aku pakai baju wanita, orang-orang itu tidak berani protes. Aku buru-buru menariknya. Aku keberatan. Dia langsung patuh. Baik istri, aku tidak akan pakai baju wanita saat rapat. Hahaha. Mereka ini memang untuk hiburan, ya? Kamu jangan bilang. Kamu jangan bilang. Semakin aku lihat semakin menarik. Masih ada yang ingat. Ini acara varieti hewan peliharaan? Yang suka acara varieti hewan peliharaan. Lihatlah anjingnya. Aku ingin lihat pangeran yang asli dan palsu. Ini lebih seru dari varieti hewan peliharaan? Astaga. Pangeran menelepon. Orang itu setelah memberi penjelasan singkat, menyerahkan ponsel kepada pembawa acara. Pembawa acara dengan takut-takut, menyandarkan ponsel ke telinga, mendengarkan dengan hati-hati. Setelah menelan ludah, langsung mengumumkan. Di seberang adalah Direktur Meng. Dia memang Qin Yan. Aku terkejut menghadapi kenyataan ini. Kenapa posisi menang berubah menjadi kalah? Aku dengan putus asa menatap Qin Yan. Suami sekarang bagaimana? Dia sangat tenang. Suamimu sendiri berdiri di sini. Masih bisa ditiru orang lain. Aku mengangguk pelan. Liang Sixue dengan bangga. Melihatku. Sang Yu sekarang bisa minta maaf padaku. Wah, dia benar-benar baik. Dia bahkan hanya meminta Sang Yu untuk minta maaf. Tidak bisa membayangkan kalau aku jadi Snowball. Aku akan sangat sombong. Berubah pandangan tentang Liang Sixue. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan tentang dia sebelumnya. Sang Yu, kamu benar-benar mengecewakan. Aku bilang pangeran, tidak mungkin memelihara anjing lokal. Tidak takut orang menertawakanmu. Keluarga palsu ini, masuk penjara semua saja. Tidak heran dari awal. Bilang lupa bawa ponsel. Takut diminta menelepon bos besar ya? Berani menelepon? Aku tanya, berani menelepon? Qin Yan dengan tenang menanggapi komentar. Ponsel sedang diantar asisten. Diperkirakan 1 menit lagi. Kalian bisa tunggu. Mengenai telepon, aku memang berani menelepon. Di dunia ini, tidak ada telepon yang tidak berani aku lakukan. Dia memainkan cincin kawinnya. Tapi aku takut telepon ini kalau dilakukan. Siaran langsung mungkin tidak aman. Soal anjing lokal, aku merasa lucu. Dia juga tertawa. Kenapa aku tidak bisa memelihara anjing lokal? Anjing luar negeri lebih mulia dari anjing lokal? Keturunan ganda lebih tinggi dari campuran? Ini zaman apa? Masih ada yang melakukan diskriminasi jenis seperti ini? Mei Qiu adalah anjing kecil terbaik di dunia yang kami pelihara bersama. Hanya itu saja. Mei Qiu mendengar pembelaan ayahnya. Dengan bangga mengangkat kepala, mengibas-ngibaskan ekornya yang seperti baling-baling. Ponsel datang pada saat ini. Qin Yan tidak menelepon siapapun. Dia langsung membuka media sosialnya. Aku tidak punya hobi lain. Saat bosan suka bermain ponsel. Jadi beberapa akun media sosial. Aku punya verifikasi resmi. Sekarang, aku akan mengunggah postingan baru. Apakah ini cukup untuk membuktikan identitasku? Setelah itu, dia menarikku untuk berfoto selfie. Di bawah pengawasan ketat kamera. Mulai mengetik, rekaman acara dengan istri. Sangat menarik. Tampilan menunjukkan sukses terkirim. Segera semua orang dapat melihat. Akun resmi Qin Yan mengunggah postingan terbaru. Tepat sekali seperti yang baru saja diedit. Komentar pun kembali heboh. Astaga, yang ini lebih nyata kan? Dia bisa menggunakan akun Qin Yan untuk mengunggah postingan. Ini sama saja dengan menunjukkan KTP. Jadi bagaimana dengan direktur? Mungkin menyuruh orang lain berpura-pura. Malam ini sungguh mendebarkan. Putar balik terus-menerus. Sekarang aku dukung Sang Yu.
Tidak ada kata lain. Aku suka aura pria ini. Qin Yan menyimpan ponselnya. Dengan tenang melihat ke arah pria itu. Apakah kamu ingin mencoba mengunggah postingan juga? Pria itu beberapa kali mengambil ponsel. Tapi akhirnya meletakkannya dengan kecewa. Dan menundukkan kepala dengan pasrah. Liang Sixue menatap kejadian ini dengan mata terbelalak. Wajahnya memucat. Qin Yan tersenyum tenang. Apakah perlu menjelaskan lagi? Atau, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku? Pria itu terus diam. Kebetulan polisi datang. Qin Yan memutuskan, kalau tidak ada yang ingin dibicarakan, pergi ke kantor polisi dan berbicara dengan polisi. Di bawah tatapan semua orang, Qin Yan palsu dibawa polisi. Langsung di tempat, Liang Sixue dengan tidak percaya mengikuti pria itu. Menuntun anjing kecil yang bingung, riasan hancur, rambut acak-acakan, bahkan lupa masih sedang syuting. Drama ini berakhir, tapi siaran langsung masih berlanjut. Pembawa acara bahkan ingin menyelamatkan suasana. Jadi sekarang kita membuat hidangan istimewa untuk bayi kita. Qin Yan tertawa kecil. Acara tidak dilanjutkan. Denda pelanggaran kontrak aku yang bayar. Tapi ada satu hal yang ingin aku klarifikasi. Dia menghadap ke kamera, karena ada yang berpura-pura jadi aku, dan bisa begitu sulit dibedakan, mungkin di belakang layar, sudah membuat banyak masalah, walaupun saat ini belum sampai padaku. Tapi perlu aku jelaskan, dia memutar cincin kawin di jari manis, dengan suara pelan. Aku dan Sang Yu teman masa kecil, sejak kecil sampai besar hanya bersamanya, hanya mencintainya. Pacar pertamaku adalah dia, pacarku adalah dia. Istriku juga dia. Tidak pernah ada, dan tidak mungkin ada orang lain. Dia berkata, jika ada yang merasa pernah dekat denganku, silakan cari orang tadi untuk meminta pertanggungjawaban. Setelah itu, dia menggendong Mei Qiu yang berputar-putar di lantai. Ayo pulang bersama ayah dan ibu. Skandal Qin Yan asli dan palsu. Akhirnya berakhir dengan sebuah pengumuman. Baru aku tahu orang palsu itu bernama Zhu Liang. Pengumuman itu merinci riwayat penipuannya. Waktu penipuan hingga 5 tahun. Dia menipu 9 wanita. Jumlah uang yang terlibat mencapai 2 miliar. Aku sangat terkejut. Bagaimana dia bisa menipu sebanyak itu? Qin Yan menjelaskan. Mobil mewah, jam tangan mahal, dan apartemen mewah. Apa tidak butuh uang? Apakah para wanita itu rela memberikannya? Mereka semua mengira itu aku. Mereka mengira aku tidak kekurangan uang. Jadi sampai batas tertentu menutupi fakta dia tamak. Aku masih terkejut. Kalau aku tidak rela menghabiskan banyak uang untuk Qin Yan, walaupun dia yang asli. Dia mencubit pipiku. Memikirkan apa? Aku tertawa bodoh. Tidak ada. Tapi seluruh kejadian ini sangat aneh. Aku melihat Qin Yan. Setelah wanita-wanita itu ditipu, tidak curiga. Beberapa orang menyadari setelahnya, tapi sangat malu, tidak ingin menuntut. Ada juga yang diputuskan secara sepihak, karena aku takut dengan reputasi, tidak berani menuntut. Semua kasus seperti itu, tidak tahu apa yang terjadi dengan Liang Sixue. Di acara, rasa percaya dirinya, sampai aku curiga, pacarnya adalah Qin Yan. Tapi apapun kenyataannya, setelah kejadian ini, karirnya di dunia hiburan juga selesai. Belakangan netizen heboh membahas ini. Ada yang simpati, ada yang benci, ada juga yang menjelekkan. Berbagai komentar muncul. Tapi Liang Sixue tidak muncul lagi di depan publik. Aku membuka pengumuman itu, kembali mempelajari riwayat penipuan Zhu Liang. Bagaimana dia berani melakukan itu? Jelas-jelas palsu. Berani menipu di siaran langsung. Qin Yan merangkulku. Sebelumnya ada berita sosial. Seseorang berpura-pura jadi pejabat selama 8 tahun. Bukan hanya menipu, bahkan berani masuk acara publik, bahkan berani mengadakan konferensi pers, sampai akhirnya masuk penjara. Dia tetap percaya bahwa dia memang pejabat itu. Aku terdiam. Ini mungkin keyakinan penipu. Bahkan, keyakinan penipu ini sangat kuat. Berani menelepon direktur. Sekejap aku mengira dia kamu. Aku memeluk leher Qin Yan. Berkata pelan, saat dia muncul, dia terkejut. Benarkah mirip? Tah, dia sengaja operasi plastik menyerupaimu. Aku membela. Syukurlah kamu mengecat rambut kembali. Kalau tidak aku tidak bisa mengenali.
Tangannya perlahan merangkul pinggangku. Dengan nada berbahaya. Suami sendiri tidak dikenali. Masih ada alasan. Aku geli. Menghindari tangannya. Tapi akhirnya aku mengenali. Tidak bisa. Masih harus dihukum. Dia langsung menekan. Aku benar-benar takut dengan dia yang tidak tahu batas. Berteriak, "Maimiu, selamatkan Mama." Meikyu melangkah cepat. Masuk ke kamar. Kepalanya bersandar di tepi ranjang. Dengan bingung mengedipkan mata. Melihatku dan Kinyan bernapas. Aku mengelus kepalanya. Melihat Kinyan di depan anak. "Kamu tidak malu?" Dia melepaskan satu tangan. Menutupi mata Meikyu. "Ayah dan ibu punya urusan. Kamu keluar dulu. Jangan lupa tutup pintu ya." Dia mengingatkan. Saat Meikyu menutup pintu, aku ditarik Kinyan. Masuk ke selimut. Sekejap menjadi suasana romantis.